Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Disampaikan oleh Dina Lorenza Audria SIP, Daerah Pemilihan Jatim 3, nomor anggota A560. Masih ingat dengan nama artis cantik Dina Lorenza yang dulu sering menghiasi layar kaca sebagai aktris yang membintangi berbagai sinetron populer, kini wajahnya memang tak lagi sering muncul di televisi. Peraih penghargaan aktris sinetron terpuji di ajang Festival Film Bandung tahun 2000 lewat aktingnya sebagai pemeran bulan di sinetron Gerhana itu, kini lebih banyak menghabiskan waktunya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wanita kelahiran Jakarta, 22 Mei 1975 itu, memang sejak 1 Oktober 2024 terpilih sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat dengan daerah pemilihan asal Jawa Timur 3. Peraih 52.983 suara di Pileg 2024 itu, kini mantap menjalani profesi sebagai wakil rakyat di Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, pariwisata dan sarana publikasi. Bukan hanya sekadar penghias, Dina juga sering dipercaya oleh fraksi Partai Demokrat untuk menjadi juru bicara partainya dalam menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi dalam sidang paripurna DPR RI. Hal itu seperti terlihat dalam rapat paripurna DPR RI kedua masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026. Pada kesempatan tersebut, Dina kembali dipercaya sebagai juru bicara fraksi Partai Demokrat untuk menyampaikan pandangan umum fraksi partainya atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Disampaikan oleh Dina Lorenza Audria SIP, Daerah Pemilihan Jatim 3, nomor anggota A560. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPR RI, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri PPN, Kepala Bappenas Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini, Selasa 18 Agustus 2026, dalam semangat kemerdekaan Dirgahayu Indonesia, fraksi Partai Demokrat hadir untuk menyampaikan pandangan atas APBN tahun 2027 beserta nota keuangannya. Namun sebelumnya memulai, izinkan kami menyampaikan duka mendalam atas bencana alam yang menimpa saudara setanah air kita di Nusa Tenggara Timur. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menguatkan dan memberi perlindungan. Saudara pimpinan, anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, fraksi Partai Demokrat memberikan beberapa catatan strategis, yaitu 1. Arsitektur kebijakan RAPBN 2027 harus mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat transformasi ekonomi. FPD memahami kebijakan fiskal yang ekspansif untuk mendorong pertumbuhan 6%. Namun, keberhasilan APBN tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan. Kedua, asumsi makroekonomi harus realistis, adaptif, dan memiliki ruang mitigasi resiko. FPD meminta pemerintah melakukan stress test, analisis sensitivitas, serta menyiapkan fiscal contingency framework. Pemerintah harus mengetahui sejak awal dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap penerimaan, subsidi, pembayaran bunga utang, defisit, dan kebutuhan pembiayaan. 3. Target pembangunan harus menjadi ukuran utama keberhasilan RAPBN 2027. Pertumbuhan 6% harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang berkualitas, peningkatan pendapatan real, produktivitas tenaga kerja, daya beli, serta semakin meratanya kesejahteraan. 4. Pendapatan dan pembiayaan harus memperkuat ketahanan fiskal.
Disiplin fiskal bukan hanya menjaga defisit di bawah 3%, tetapi memastikan APBN tetap sehat dan memiliki ruang menghadapi risiko ke depan. 5. Belanja negara dan 8 PKPN harus menjadi mesin transformasi ekonomi. Belanja sebesar 4.097,2 triliun harus diarahkan kepada program dengan manfaat ekonomi dan sosial terbesar. Program pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, UMKM, pertahanan, dan pengentasan kemiskinan harus memiliki outcome serta dampak yang jelas. 6. Transfer ke daerah harus memperkuat pemerataan sekaligus kemandirian daerah. Setiap tambahan TKD harus menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, investasi, lapangan kerja, serta ekonomi lokal. 7. Transformasi struktural harus memperkuat ekonomi rakyat dan ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan belanja untuk program berjalan perlu juga diterjemahkan menjadi evaluasi efektivitas program. Transformasi yang memperkuat UMKM dan pekerja informal, mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ketahanan energi, mendorong peningkatan kualitas dan pemerataan dari infrastruktur dasar, serta mengoptimalkan aset negara melalui BPI dan Antara. Saudara pimpinan, para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati, berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Partai Demokrat menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah, yakni 1. Pemerintah perlu memastikan arsitektur RAPBN 2027 memiliki keseimbangan antara stabilitas makroekonomi, pertumbuhan, pemerataan, dan transformasi struktural. 2. Pemerintah perlu melengkapi asumsi makro RAPBN 2027 dengan stress test dan skenario alternatif. 3. Menjadikan target pembangunan sebagai basis evaluasi APBN. Pemerintah harus mendorong kemandirian untuk membangun pemberdayaan ekonomi. 4. Memperkuat penerimaan dan menjaga ketahanan fiskal. Pemerintah perlu memperkuat penerimaan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan tanpa membebani daya beli dan dunia usaha. Pada sisi pembiayaan, setiap tambahan pembiayaan harus mempertimbangkan manfaat ekonominya. 5. Meningkatkan kualitas belanja dan memastikan 8 PKPN memberikan outcome. Pemerintah perlu menerapkan performance-based budgeting secara lebih tegas, mengawal setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama dalam upaya memutus rantai kemiskinan dan mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demokrat berjuang untuk rakyat. Lanjutkan pembangunan, tingkatkan kesejahteraan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 18 Agustus 2026, pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Edi Baskoro Yudhoyono MSC ditandatangani, Sekretaris Insinyur Haji Marwan Cik Ahsan MM ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya menonton tayangan ini. Saksikan terus konten-konten menarik dari podcastnews.id.